Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di lapangan Kerto untuk Idul Fitri 1445 Hijriah bertepatan dengan 10 April 2024. Lapangan Bangun Kerto Enggan Sawu Kidoromada. Alhamdulillah, ngaturaken pangalabono syukur datang ke Allah. Itu menika kita kaparingan roho paring ngarsanipun Allah awujud panjang
kesehatan, soko kalau karena sakit sarang-sarang ngarusi, wonten lapangan, bangun kerto kagem nindakaken salat. Jamaah salat ingkang mulya, ngaturaken sumrawuh dhateng sedaya jamaah ingkang kedadosan saking masyarakat bangun kerto sisih kidul, saya kalian saking Tepang, Ngentrah, Bayeman, Ngablak, Kawitan, Seleboko Karangkuni, Zulgan, Kendal, Pamuksari, Sidoarjo, Soho, Ledok Tongko. Penyelenggaraan sholat Idul Fitri ini menika makaresan kaliyan Pimpinan Muhammadiyah Sidoarjo hingga bentuk minangka PPHBI panitia penyelenggara Hari Besar Islam tahun 1440. Jamaah ingkang mulya, salat Idul Fitri inggih menika badhe kaasta minangka imam lan khatib panjenenganipun Ustaz Fatur Rahim Sarjana Teologi Islam, anggota Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Saderengipun kaliyan dumateng para jamaah ing tasih jumeneng wonten ing tanah lapang sak ngandhap sak gayunipun garis kasuwun enggal lebet wonten ing papan ing sampun kasediaaken. Salat Idul Fitri tumunten badhe kawitan. Jamaah salat rahimakumullah, monggo sareng-sareng kita nindakaken salat Idul Fitri inggih menika kanthi khusyuk lan tawadhu. Sasampunipun salat samangke mirengaken khotbah. Nyuwun kungan tumrap ingkang asta handphone kasuwun dipun seten utawi boten dipun ungelaken utawi dipun damel ketan. Sawetawis para bapak ingkang mbok pilih tasih dereng rampung anggenipun ses monggo kawicaksananipun. Setunggal kalih kita nerantos tumrap jamaah ingkang wonten ing perjalanan sampun ketingal wonten ing papan menika, monggo enggal-enggal nyawiji nyacep wonten ing papan ing sampun kita siapaken. Begini para ibu, para bapak, para kakak sedaya keaturang jumeneng supados sok saged kita atur sehingga sok saged rapet saha lepek. Sok bagian ngajeng tasih wonten papan ingkang kosong, monggo keaturan ingkang dereng pikantuk sok enggal nyakep wonten ing bagian ngajeng. Papan ngajeng dipun kebak ilang remyin sehingga salat Idul Fitri salat jamaah menika langkung sempurna. Matur nuwun kawitadosanipun sugeng ngayahi amaliyah sunah Rasul salat Idul Fitri tahun menika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah salat Idul Fitri lurus dan rapatkan shaf untuk sempurna salat berjamaah. Sawu sufufakum fa ila tasawwada sufuf min kamal salat.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة
التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعدله تغفر الذنوب والسيئات وبكرمه تقبل العطايا والقربات وبلطفه تستر العيوب والزلات الحمد لله الذي أضحك وأبكى وأمات وأحيا ومنع وأعطى وأرشد وهدى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi yang sejuk ini Allah masih mudahkan kita, melengkapkan kaki kita, menggemakan takbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Salam serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada panutan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang
kelak layak untuk meraih syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita telah menuntaskan Ramadan dan pagi hari ini kita memasuki hari raya Idul Fitri. Inilah hari kemenangan yang dinanti oleh setiap muslim yang telah digembleng selama 1 bulan penuh di madrasah bernama Ramadan. Puasa dengan kita menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat selama 1 bulan penuh, tentu diharapkan dapat melahirkan insan-insan yang bertakwa, insan yang tak hanya soleh secara individu tetapi juga secara sosial. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada satu ucapan yang populer di kalangan kaum muslimin ketika memasuki hari raya Idul Fitri, yaitu ucapan minal aidin wal faizin, yang artinya semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang beruntung meraih kemenangan. Kalimat minal aidin wal faizin menekankan kepada kita perlunya kita kembali kepada fitrah kalau kita ingin meraih faiz, kemenangan. Lalu apa itu fitrah? Fitrah itu adalah watak dasar manusia yang awal mula, yaitu bersih dan cenderung kepada kebenaran dan kebaikan. Itulah fitrah manusia. Fitrah dipahami oleh para ulama sebagai tauhid, yaitu komitmen manusia untuk menuhankan Allah dan hanya menyembah kepada Allah. Itulah jadi diri kita sebagai manusia menurut asal penciptaan kita. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Ar-Rum ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'atim wajhaka lid-din hanifa. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah dari Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Juga dalam hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah." Setiap anak yang lahir, dia terlahir di atas fitrah. Fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka tergantung kedua orang tuanya yang menjadikan dia orang Yahudi, orang Nasrani atau orang Majusi. Karena balil bahimatu tuntajul bahimata, seperti binatang ternak yang dilahirkan dengan sempurna. Hal tara fiha syai'a, apakah kamu melihat padanya telinga yang terpotong? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ayat dan hadis tersebut tentang makna fitrah yang kalau kita merujuk kepada firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 172 yang menjelaskan bahwa di alam roh dulu semua manusia itu menyatakan percaya
dan bersaksi bahwa Allah sebagai Rabb-Nya. Oleh karena itu, berdasarkan ayat dan hadis tersebut, tidak ada orang yang benar-benar ateis atau anti Tuhan, kecuali hanya sebatas pengakuan yang didasarkan pada kesombongan kekuasaan, kesombongan harta benda, kesombongan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Jadi berdasarkan fitrah manusia, sesungguhnya tidak ada orang yang betul-betul ateis atau anti Tuhan. Sebagai contoh misalnya kasus Fir'aun, sebagaimana digambarkan dalam surah An-Nazi'at ayat 24. Fir'aun bukan saja menyatakan tidak percaya kepada Tuhannya Musa, tetapi justru dia sendiri yang menyatakan diri sebagai Tuhan. Qala ana rabbukumul a'la. Fir'aun berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Namun ketika Fir'aun akan menemui ajalnya, ketika akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarlah fitrah tauhid itu dengan bertobat dan menyatakan sebagai orang yang beriman. Sebagaimana dikisahkan dalam surah Yunus ayat 90 sampai 91, hatta idza adrakahu al-gharq, ketika Fir'aun hampir mati tenggelam, qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi bani Israil. Ketika Fir'aun akan tenggelam, dia mengatakan, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang telah dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim. Wa ana minal muslimin. Jadi ketika akan menemui ajalnya, baru fitrah tauhidnya Fir'aun itu muncul. Tetapi itu sudah tidak ada gunanya lagi, sudah terlambat. Maka Allah katakan, al-ana wa qad asayta qablu wa kunta minal muslimin. Apakah baru sekarang kamu beriman, padahal sungguh kamu telah durhaka sejak dahulu dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah rahimakumullah, kembali ke fitrah yang tak lain merupakan proses kembali ke jati diri kita sebagai manusia. Ini menjadi penting. Karena apa? Karena manusia dalam perjalanan di dunia itu ternyata banyak yang menyimpang dan menjauh dari kodrat atau fitrahnya sebagai manusia. Tidaknya ada 3 sebab manusia itu menyimpang dari kodratnya. Yang pertama, karena tergoda oleh kesenangan sesaat yang membuatnya berpikir pragmatis dan bertindak hedonis. Yang kedua, terperdaya dan takluk pada hal-hal yang dipuja-puja selain Allah, yaitu tahta, harta, dan wanita. Yang ketiga, karena memang kalbunya atau jiwanya bertolak belakang dengan sumber hidayah, sehingga meskipun diingatkan pagi dan sore, mereka tetap membangkang alias tidak mau kembali. Sebagaimana Allah gambarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 6, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum alam tunzirhum la yu'minun. Jadi sama saja diperingatkan ataupun tidak diperingatkan, orang yang kalbunya atau jiwanya sudah bertolak belakang dengan sumber hidayah, itu diingatkan atau tidak diingatkan percuma, sama saja. Jadi setidaknya itu 3 hal yang menjadi sebab menyimpangnya atau menjauhnya manusia dalam proses perjalanan hidupnya, menyimpang dari kodrat atau fitrahnya. Oleh karena itu, untuk suksesnya upaya kita mengembalikan jati diri kepada fitrah dalam momentum Idul Fitri ini, maka apa yang perlu kita lakukan?
yaitu kita perlu istiqomah. Istiqomah merawat ketaatan-ketaatan yang telah kita jalani selama Ramadan kemarin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebulan lamanya kita telah menempuh pendidikan di madrasah Ramadan dengan berbagai ketaatan, mulai dari menjalankan ibadah puasa, dengan sholat malam, tadarus Al-Quran, infak, sedekah, zakat, dan berbagai ketaatan yang lainnya. Sejatinya semua ketaatan itu untuk membentuk kita menjadi pribadi yang muttaqi, pribadi yang bertakwa. Bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi juga diharapkan ketaatan-ketaatan itu bisa menghiasi di 11 bulan berikutnya. Maka apa yang menjadi tugas kita selanjutnya setelah kita menjadi alumni Ramadan adalah bagaimana agar kita bisa tetap istiqomah. Istiqomah menjaga spirit Ramadan yang sudah dibangun selama 1 bulan. Oleh karena itu dalam salah satu hadis dari Abi Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, suatu ketika dia bertanya kepada Rasulullah, "Kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka." Ya Rasulullah, katakan kepadaku, berikan aku nasihat di dalam Islam, suatu nasihat yang aku nanti tidak perlu bertanya kepada orang lain selainmu. Jadi sahabat Sufyan bin Abdullah ini ingin minta nasihat yang spesial dari Nabi, yang dia tidak perlu meminta kepada orang lain. Lalu apa jawaban Rasulullah? Rasulullah hanya menjawab singkat, "Amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Jadi Rasulullah merintahkan Sufyan bin Abdullah ini untuk setelah beriman, maka istiqomah dalam keimanan itu. Maka ini menunjukkan betapa pentingnya istiqomah itu, sehingga ketika ada seorang yang ingin meminta nasihat spesial dari Rasulullah, satu-satunya nasihat yang beliau sampaikan yaitu diperintahkan untuk istiqomah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah rahimakumullah, jangan sampai ketaatan, kesolehan yang kita bangun selama 1 bulan di bulan Ramadan berhenti hanya di bulan Ramadan saja. Dalam sebuah kata bijak mengatakan, kun rabbaniyan, jadilah engkau hamba Allah yang rabbani, yang ketaatannya itu betul-betul karena Allah. Wala takun ramadaniyan, jangan kamu menjadi hamba Allah yang Ramadani, hamba Allah yang hanya menunjukkan ketaatan itu di bulan Ramadan. Hadirin jamaah rahimakumullah, sungguh selama kita di bulan Ramadan kita telah menyaksikan pemandangan yang indah. Pemandangan indah itu bukan hanya kita melihat pegunungan yang indah, melihat pantai yang indah, melihat bunga-bunga dan lain sebagainya, tapi yang lebih indah dari semua itu adalah pemandangan ketaatan. Kita menyaksikan selama bulan Ramadan kemarin bagaimana pemandangan-pemandangan indah itu kita saksikan. Sholat berjamaah, masjid semarak baca Al-Quran, orang begitu gemar bersedekah dan lain sebagainya. Itulah pemandangan yang lebih indah daripada sekedar pemandangan-pemandangan alam, yaitu pemandangan ketaatan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 99 berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin."
dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Jadi Allah itu tidak menjadikan batasan waktu untuk beramal bagi seorang mukmin. Batasannya itu hanya kematian. Jadi bukan hanya Ramadan selesai lalu amal juga selesai. Kita dituntut untuk beribadah kepada Allah sepanjang waktu, bukan musiman. Nasihat dari seorang salaf bernama Bishr al-Hafi rahimahullah, beliau mengatakan, "Bisal qaum la yarifuna Allah haqqa illa fi syahri Ramadan." Seburuk-buruk kaum yaitu orang yang tidak mengenal hak-hak Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Inna salih alladhi yata'abbadu wa yajtahidu as-sanata kullaha. Sesungguhnya yang disebut sebagai orang saleh itu orang yang beribadah dan bersungguh-sungguh sepanjang tahun, bukan hanya di bulan Ramadan. Oleh karena itu, jamaah rahmatullah, jangan tinggalkan kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan selama Ramadan, karena Allah tidak menyukai amalan yang tidak kontinu, tidak berkesinambungan. Dalam salah satu hadis Rasulullah sampaikan, "Ahabul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla." Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang konsisten, yang kontinu, yang berkesinambungan. Wa in qalla, meskipun sedikit tapi konsisten, itu lebih dicintai oleh Allah. Istiqomah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan terakhir, nasihat yang juga perlu kita renungkan dari Ibnu Rajab rahimahullah. Beliau menyampaikan dalam kalimat indahnya, "Laisa al-'id liman lam yasjud." Hari raya itu bukan bagi orang yang mengenakan pakaian baru. Innamal 'id liman ta'atuhu tazid. Hari raya itu bagi orang yang ketaatannya bertambah, ketaatannya meningkat. Laisa al-'id liman tajammala bil libas war rukud. Hari raya itu bukan bagi orang yang memperindah pakaian dan kendaraannya. Innamal 'id liman ghufirat lahu dzunub. Tetapi hari raya itu bagi orang yang dosa-dosanya terampuni. Hadirin jamaah rahimakumullah, oleh karena itu dalam momentum Idul Fitri ini marilah kita, sebagaimana arti dari Idul Fitri itu sendiri, selain bermakna kembali berbuka, tetapi juga kembali kepada fitrah. Mari kita kembali kepada fitrah kita sebagai manusia, yaitu bertauhid, mencintai kebenaran, mencintai kebaikan. Nah, bagaimana caranya agar upaya kita kembali ke fitrah ini bisa sukses? Maka mari kita rawat dengan istiqomah dengan pendidikan yang sudah kita lalui selama 1 bulan di madrasah Ramadan. Marilah kita akhiri khutbah pada pagi hari ini dengan sejenak bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kekuatan, langkah yang istiqomah, memberikan kita umur yang berkah, umur yang panjang dan juga bagus amalannya. Dan tak lupa mari kita mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan Allah mudahkan perjuangan mereka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'id 'alaina Ramadan a'waman 'adidatan
وأزمنة مديدة، واجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، واجعل عيدنا سعيدا وعملنا صالحا رشيدا. اللهم أسعد في هذا العيد قلوبنا وفرج همومنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، واجعل بلادنا بلاد إيمان وأمان ورخاء وسعة رزق، واصرف عنها الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم كن للمسلمين في فلسطين معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا. اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم حرر المسجد الأقصى. اللهم ارحم ضعفهم وارحم قتلاهم واكتب أجر الشهادة لقتلاهم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sholat Idul Fitri sampun paripurna. Matur nuwun awit kali kedosaripun para jamaah kagem rangkapipun pelaksanaan sholat ing inggih menika. Tos besok bilih ipat saking panjenengan sedaya inggih menika natempal 18 juta kawan atus 18 juta kawan atus ikan dosa 9.000. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira. Mugi-mugi amal saking sedaya dikandani dalam Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun sedaya takmir masjid musala bukan dan utawa sesungguhipun ingkang sampun damel lancar pelaksanaan sholat Idul menika. Matur nuwun satugi dhateng pemerintah Desa Balaperto, dhateng pemerintah Kabupaten Turi dan Ramil, Kepala Kepolisian Sektor Turi, Okam, Pemerintahan Muhammadiyah Turi, lan sedaya kemawon ingkang anjing damel sae lan lancaripun pelaksanaan sholat Idul menika. Karena Allah baru dan Allah berkasiran. Semoga Allah SWT nanti saya amal ibadah penjenengan saya. Lanak ilmuwan kepada Sitri, kepada Sitra lan Bindi, wedeng sholat Idul Adha saged pinanggih malih kanthi kawenangan yang sae, kawenangan ingkang sehat pada para. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.